Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya Hans, owner dari Tres Aquatic. Sedang kedatangan para teman-teman dari Jaga Tani. Kenapa pilih ikan arwana? Jadi kalau saya tuh dulu hobi arwana. Jadi awalnya tuh waktu kuliah itu bantuin temen jualin ikan arwananya. Jadi reseller gitu, jualin. Terus ya ada untungnya dikit-dikit. Terus habis itu hobi sendiri, jadi piara. Habis itu kelar kuliah, males aja kerja, jadi coba usaha sendiri gitu. Awalnya sih nggak langsung arwana, dulu awalnya ikan-ikan predator gitu-gitu. Cuma lama-lama paling sukanya sama arwana, yaudah ditekunin aja sama arwananya. Belum sampai peternak sih, masih jual beli aja, datangin dari Pontianak terus jual di sini gitu. Kalau sampai ternakin belum, cuma semoga kedepannya bisa. Termasuk ikan termahal, kenapa? Karena ternakin ikannya tuh pertama susah. Jadi dia kan emang musim-musiman ya, jadi dia lebih ke arah musim hujan ya, kalau nggak salah dia lebih banyak panen. Ketika musim kemarau dia agak berkurang panennya, kalau nggak salah ya. Terus dia sekali panen pun untuk yang jenis arwana supret ini nggak banyak, jadi dia sekali panen itu paling keluar 30 ekor, 20 ekor, nggak kayak silver arwana yang sekali keluar misalnya bisa ratusan gitu-gitu. Jadi yang salah satu bikin langkanya itu. Kedua juga dia termasuk hewan yang dilindungi. Karena dia termasuk hewan yang dilindungi, makanya kalau jualan arwana itu butuh izin dan lain-lainnya lah. Jadi makanya itu juga karena masih dilindungi harganya agak lumayan mahal lah. Namanya Tres Aquatic karena kita itu bertiga sebetulnya ya. Yang punya ini bertiga, cuma yang incar sebenarnya incar saya. Jadi anggapan dua lagi investor lah gitu. Awalnya mah cuma punya satu di rumah, di kosan dulu, bahkan di kosan cuma punya satu. Itu tadi kelar kuliah di rumah, malas kerja, pengen coba usaha sendiri, ya udah jalanin aja. Mulai beli 10 ekor, jual berapa ekor kan, lama-lama muter duitnya nambah ya, jadi banyak lah gitu. Mungkin karena dia dulu tuh tinggalnya di alam, di Kapuas Hulu. Dulu mah ikan-ikan arwana ini dulu dipancing buat jadi makanan, tapi lama-lama orang makin ngerti harga jualnya segala macam dan keindahannya, makanya dari itu diternakin lah. Habis diternakin ya jadi kayak seperti sekarang, jadi kayak bahkan dia termasuk salah satu maskotnya Indonesia ya, karena arwana supret ini kan cuma bisa diternakin di Indonesia, di luar negeri nggak bisa. Di Malaysia mungkin bisa, tapi denger-denger sih kualitasnya nggak sebagus indukan-indukan yang ada di sini gitu. Kalimantan Barat, Indonesia, ikan asli Indonesia. Enggak, kalau arwana supret, kita kan arwana beberapa tipe. Kalau yang arwana supret ini, dia aslinya Indonesia. Ada yang kayak misalnya crossback. Kalau crossback itu dia dari Malaysia. Kalau misalnya kayak silver, kalau nggak salah dari Brazil dulunya, cuma diternakin di sini. Terus ada beberapa tipe lagi, tapi gue kurang hafal sih dari mana ya. Kalau untuk arwana supret kebanyakan sih dari Kalimantan, tapi kalau misalnya kayak yang tipe golden red atau yang crossback itu kebanyakan dari Riau, Pekanbaru. Tapi ada juga yang impor langsung dari Malaysia. Kalau untuk yang silver arwana itu kan saya bilang tadi kan awalnya dari Brasil, cuma sini udah banyak yang ternakin. Karena udah banyak yang ternakin, jadi ya udah banyak di sini gitu. Jadi udah kayak bukan dari Brasil lagi, anggapnya udah kayak ternakan Indonesia juga. Kalau itu sih kurang tahu sih, cuma yang pasti mereka sangat suka dengan arwana supret. Kalau buat sampai ternakin sih mungkin mereka pernah mencoba, cuma kayak nggak berhasil deh. Jadi sampai sekarang belum pernah denger sih kayak di luar negeri, tapi di luar Malaysia ya. Kalau Malaysia sih berhasil. Kalau yang kayak misalnya di Cina, Jepang, Korea sih saya belum pernah denger kayak berhasil gitu, belum sih. Jatuh bangunnya, jadi itu jatuh bangunnya kalau pas ikan mati sih. Jadi waktu ada ceritanya, waktu awal buka toko ini kan kayak pengalamannya mungkin kurang ya. Kita beli waktu itu satu partai isi 50 ekor. Cuma kita salahnya itu tanknya kan ukuran 1,20 m. Tank agak kecil, kita masukin 50 ekor di situ. Besok pagi mati semua. Nah itu kan lumayan tuh. Kalau dikali 3 juta aja udah 150 juta, belum buka toko tuh. Kalau jatuh bangunnya sih mungkin untuk membangun sebuah brand agak sulit ya. Jadi struggle-nya mungkin di 2 tahun pertama lah. 2 tahun pertama agak struggle karena kan kita buat ngebangun brandingnya segala macem. Tapi untuk sekarang ya mungkin nggak se-struggle dulu ya, cuma udah oke lah gitu. Udah ada nama, dipercaya orang, jadi lebih gampang untuk jualan gitu-gitu. Nyesel sih enggak sih, nggak pernah nyesel. Kenapa? Karena emang dari awalnya udah demen kan. Kayak ini bisnis yang gue jalankan berdasarkan hobi gue gitu, berdasarkan passion gue. Jadi kayak kalau nyesel sih nggak pernah nyesel sedikit pun. Ngerasa stres ya pasti iyalah. Kalau pas lagi penjualannya dikit gitu-gitu ya stres ada. Cuma karena ini kan masih hobi juga gitu kan, jadi
nggak pernah bosen, nggak pernah bosen sih. Iya, kayak gini-gini yang ukuran kecilnya itu biasanya ngambil dari Pontianak, kirim ke Jakarta, saya besarin di sini gitu. Kalau buat cara gedein ikan ya bisa, cuma kalau buat sampai tahap breeding belum bisa. Ukuran, kalau ukuran lengkap dari biasa sih 12 cm kan paling aman jual. Jadi anggapan dari 12 cm sampai 45 cm rata-rata pasti selalu ada, nggak mungkin kosong lah anggapan gitu. Kecuali requestnya nyari ikannya misalnya 50-60 cm kayak gitu kan saya mesti cari dulu biasa. Cuma jarang sih orang nyari ikan gede sih, jadi emang rata-rata ukuran segitu yang dicari 12 sampai 40 lah biasanya dicari orang. Paling murahnya sih 3 juta, itu udah paling murah yang ukuran 12 cm, paling murah tuh 3 juta kalau di sini. Kalau yang kecil ya. Kalau yang paling gedenya ya ratusan sih masih ada lah. Ratusan masih ada. Dari anatominya, dari bentuk badannya, dari kayak kemarin pas di kompetisi misalnya udah pernah menang gitu-gitu, kadang dilihat track record ikannya dilihat. Terus juga warnanya juga pasti dilihat lah gitu. Tapi rata-rata untuk ikan yang bisa dijual mahal rata-rata ikan yang agak besar ya. Kalau ikan-ikan masih kecil sih nggak sampai segitu. Sebenarnya kalau arwana sih nggak gitu ribet ya. Yang penting semuanya ada, dalam artian tuh lu mau piara ikan pasti pompa butuh. Pasti media filtrasi pasti lu butuh. Terus heater pun lu pasti butuh. Aerator yang keluar gelembung udara lu pasti butuh. Sebenarnya piara arwana sama ikan lain sama aja. Itu 4 yang paling penting. Cuma sisanya kan habis itu kayak obat-obatan. At least setidaknya tuh mesti standby. Jadi jangan ketika ikan lu sakit lu nggak ada pegangan obatnya, baru panik-panik nyari gitu kan, biasa jadi terlambat pengobatannya. Jadi lebih baik di stok untuk obat-obatannya. Dan jenis-jenis lampunya ada cukup banyak sih. Arwana kan ada yang buat soft tanning, ada yang buat medium tanning, ada yang buat hard tanning, dan itu banyak gitu jenis-jenisnya. Jadi itu tergantung selera, kalau itu demennya pakai yang mana, pakai yang mananya tuh. Tapi yang paling penting paling obat-obatannya mesti standby sih. Kalau penyebabnya itu biasa sih rata-rata karena air, mungkin udah jarang ganti air ketika di rumah, atau misalnya kondisi air lagi jelek, pakai air tanah atau gimana. Biasa sih rata-rata lebih karena air ya, atau misalnya filternya udah kotor nggak pernah dibersihin. Rata-rata sih sakit karena itu. Kalau sakit arwana sih ada banyak, tapi paling sering terjadi, paling umum itu namanya ikannya kena kembang sisik atau jamuran. Obatnya sih ada yang namanya obat pomade, ada yang namanya obat mujarab. Ada dua itu yang pasti dipakai biasanya. Dibedain. Kalau rata-rata ikan kecil itu kita makannya cacing beku sama udang yang kecil-kecil. Kalau udah agak gedean kita pakainya misalnya udang sama kodok air, kodok lalat yang kecil. Sisanya sih kalau ikan-ikan udah gede banget sih biasa kasih makannya ya udang, cuma porsinya dibanyakin lah. Lebih baik dibanding yang kecil. Itu mah mitos, cuma ya percaya nggak percaya lagi. Kalau itu tergantung lah kalian mau percaya atau enggak. Cuma ya emang ada yang bilang kayak gitu, ada cerita-ceritanya lah, katanya habis piara arwana jadi bisa hamil istrinya, ada yang kayak gitu-gitu ya. Cuma kan nggak tahu, itu mah percaya nggak percaya aja. Ya kalau buat saya pribadi mungkin membawa keberuntungannya dalam artian ya jadi bisa kerja sebagai, ya ini kan passion saya gitu kan. Jadi kayak kerja sama melakukannya itu happy-happy aja, nggak pernah bosen sih. Kalau jantan sama betina agak susah bedainnya. Kalau untuk mata awam paling gampang, biasa kalau betina ikannya palanya nyendok. Palanya agak nyendok, terus perut bawahnya agak turun. Kalau jantan itu, kalau orang bilang mukanya bodoh lah. Ada kelihatan, cuma itu mesti seiring waktu baru bisa kelihatan lah. Kalau sekali-sekali lihat sih pasti nggak sadar lah, susah. Karena piara arwana supret ini anggapan investasi. Bisa dibilang investasi, kenapa? Karena makin gede ukuran, harga ikannya pertama makin mahal. Kedua, piara arwana supret itu ada seninya, jadi nggak kayak lu piara ikan cuma yaudah nungguin gede-gede sampai gede. Ketika lu melihara arwana supret itu ada tahap dimana lu mesti merahin ikannya. Jadi ketika lu bisa merahin ikannya, di situ nilai seninya. Jadi lu miaranya itu nggak cuma asal piara, jadi lu nggak akan bosen karena ikannya tuh akan ada progres tiap bulannya, tiap minggunya tuh pasti ada progres gitu. Mungkin dia serunya di tanning ketika ikan-ikannya merah, karena ikan-ikan yang kayak di kontes gitu dia merah nggak dalam waktu sebulan 2 bulan. Kalau untuk ikan-ikan yang kelas Excel tuh bisa tahunan gitu, jadi nggak gampang buat merahin ikannya. Ya seninya sih di situ. Jadi lu dalam artian lu melihara ikan, tapi lu nggak cuma kasih makan doang. Ada banyak hal yang mesti lu perhatiin gitu. Ada progresnya lah, jadi nggak susah lah buat bosen biasanya. Penjualannya meningkat lumayan. Kalau buat di sisi saya, mungkin di sisi yang lain kan mungkin pekerjaan banyak yang WFH atau di PHK segala macam. Tapi kalau dari segi hobi, saya pribadi sih ngalamin mungkin karena orang di rumah terus ya. Jadi mungkin ya udah mau jajan ikan atau apa ya lumayan lah. Nggak ada sampai kendala yang gimana banget sih. Nggak kayak kesalahan teknis gitu, paling listrik kemarin itu gara-gara ini kan habis renovasi kurang daya, nambah daya gitu-gitu doang sih. Nggak ada yang sampai
kendala gede banget sih nggak ada sih. Ya tentunya makin maju lah, semoga suatu saat bisa punya farm, bisa ekspor sendiri, dan semakin dikenal ke seluruh dunia. Kalau untuk dari Thrasnya sama sih, semoga semakin dikenal di dunia sih, dan juga semakin, kita kan Arowana itu komunitas ya, jangan saling berantem antara satu komunitas dengan komunitas yang lain, karena kita kan sama-sama hobi, tujuannya sama, mau memajukan nama Arowana. Karena ini kan Arowana kebanggaan orang Indonesia sih, karena sekali lagi kan coba bisa diternakin di sini. Jadi ya harusnya kita saling bahu-membahu untuk semakin maju lah, jangan saling menjatuhkan. Jangan pernah takut untuk mencoba aja. Dan kalau udah coba ya ditekunin sampai antara berhasil dan nggak berhasil kan nantilah. Tapi ya seenggaknya berusaha terus untuk mencapai tujuan yang lu mau lah gitu.